Nek sahur kan nganggo sapu jagat. Nek buka biasa wae. Engko nek pengen turu nganggo Badir Molo ngono kan. Hai, Hale, Bali hadir. Ini Bandung hadir juga. Tadi habis berbuka sekarang. Minum mau apa tau kan? Kopi harus sapu jagat. Tadi minumnya setiap hari. Tuh. Tadi apa? Buka puasa itu habis buka terus saya bikin kopi tak campuri sapu jagat. Itu. Jeruk udah habisin. Heeh. Nggak lagi jeruk itu. Manis. Wes tak makan tadi. Habiskan. Engko ae. Nih. Kita tuh makan buah, sayur, herbal. Dan alhamdulillah ini puasa hari keberapa ini? Hari kesekian. Nah, hari kesekian dan alhamdulillah kita sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Yang lain-lain pada udah demam, udah pada flu, pilek, alhamdulillah. Emangnya pada sakit? Udah sakit. Iya, Pak. Masa sih? Jedar sakit. Masuk rumah sakit. Demam. Ora, masa sih? Iya. Emangnya pada sakit? Iya. Hah? Udah demam flu. Oh. Aku nggak ngerti soalnya, aku kan nggak terlalu apa. Terus campak sekarang berita dinaikkan. Ada 2 campak, dari dulu campak tuh ada gabakan. Oh, enggak. Campak itu dinaikkan tuh karena gara-gara kemarin banyak yang nggak mau vaksin itu loh. Makanya dinaikin. Emang kalau nggak mau vaksin itu kenapa? Nggak apa-apa juga kan? Ya nggak apa-apa, orang campak nggak bunuh. Orang nggak mau vaksin juga sebenarnya kenapa harus dipaksa? Nggak ada, jadi nggak, proyeknya nggak turun bang. Bukan proyeknya nggak turun, proyeknya udah turun. Proyeknya tuh udah turun buat vaksin campak. Tapi kalau Buat- rakyatnya nggak mau kan? Iya, proyeknya udah turun, cuman barangnya kan nggak bisa keluar, orang rakyatnya nggak mau. Ya iya. Nah, ya itu kan jadi marah dianya. Cuman Pakai itu aja. influencer di mana-mana, terus nyalahkan orang yang anti vaksin gitu. Anti vaksin juga nggak apa-apa selama tahu ilmunya. Emangnya kalau anti vaksin, emangnya kalau yang pro vaksin itu lebih sehat daripada yang anti vaksin nyatanya ya, yang masuk rumah sakit itu yang pro medis, yang full medis kok. Yang meninggal Mendadak itu. meninggal muda itu loh pro vaksin semua. Yang meninggal muda-muda yang itu semuanya pro vaksin kok mana? Tiap hari itu loh dokter sama nakes itu loh pada meninggal. Kepala puskesmas, Iya. bagian gizi, bagian apa? Kenapa nggak pakai itu? Terus kita suruh ngikutin yo, ogah lah. Pentingnya kita Saya tuh belajar. malah nggak ngerti kalau misalnya pada sakit dong. Kalau ini saya nggak ngerti udah hari ke 10 apa ya sekarang atau 11 puasa. Dari awal sampai sekarang itu saya nggak sakit. Ya alhamdulillah. Iya. Nanti orang bilang kan semua orang punya kekebalan yang beda-beda, makanya kekebalannya dijaga gitu. Kalau argumennya tiap orang punya kekebalan yang berbeda-beda tuh jawabannya gini. Karena kekebalan orang itu ada yang sudah rusak, ada yang masih normal.
yang masih baik buatan Gusti Allah. Gitu. Nah pertanyaannya adalah yang rusak kekebalannya tuh siapa? Lah sampean sendiri tuh. Obat hipertensi ngerusak ginjal gitu. Obat diabetes ngerusak ginjal sama jantung. Semua obat-obatan itu kan ngerusak. Kalau nggak hati, ginjal, jantung, udah itu aja. Belum vaksinnya. Lah kalau misalnya hati sama ginjal sama jantungnya rusak, lawang organ yang berhubungan sama kekebalan tuh hati sama limpa loh. Kalau hatinya rusak, ya jelas kekebalannya ya nggak sempurna, makanya gampang sakit kan gitu. Coba perhatikan deh, semakin sering sampean minum obat, badan sampean semakin lemah. Iya memang. Dan nagih, misalnya kemarin minum obatnya tuh setahun 2 kali, besok tahun depannya itu setahun jadi 4 kali, tahun depannya lagi setahun jadi 5 kali, itu harus tiap hari. Dan itu makin ke atas. Bukan karena umur ya. Kayak gitu bukan karena umur. Nanti terus ditanya, iya wajar kalau organnya nurun. Lah saya umurnya 50 tuh badannya masih seger tuh. Terus fungsi hati, ginjal, jantung, paru-paru masih normal semua. Itu yang meninggal mendadak, yang kena kanker, kena apa, meninggal itu semua umurnya di bawah saya loh. Dan itu mereka rata-rata orang tajir melintir loh rata-rata mah. Itu bukan karma ya, tapi karma nih karena nggak mau belajar. Jadi kalau misalnya bilang mengenai masalah umur ya salah. Masalah Kalau kekebalan. bilang mengenai masalah kekebalan berbeda ya salah. Masalahnya simpel loh, cuma satu kok. Kekebalannya sampai rusak apa enggak gitu toh. Saya enggak ngerusak kekebalan saya. Fungsi hati, ginjal, limpa saya masih 100%, enggak apa-apa. Sehat Abah, sehat selalu. Maunya Abah itu dilibatkan dalam proses program vaksin. Kalau saya sih setuju Abah, Kepala Koordinasi Kesehatan. Ya enggak bakalan nyambung Mas. Abah sopo? Abah, Pak D itu jeluk Abah. Nah, Ya enggak bakalan ya enggak mau. nyambung. Enggak nyambung nanti malah berantem lah. Kalau di dunia pemerintah itu udah politik, itu pasti mereka kerjasama sama bisnis. Nggak Iya. bisa, orang-orang yang sudah masuk ke kementerian gitu pasti hubungannya harus ada proyek. Kalau nggak ada proyek mereka Kalau- hidup dari mana? Di struktur sistem pemerintahan itu kan isinya birokrat toh, birokrasi Iya. toh. Birokrat tuh udah boleh berpikir, birokrat tuh menjalankan perintah, kayak tentara itu. Memang harus ada program. Semakin banyak bencana itu semakin banyak program gitu. Semakin banyak program semakin banyak pendapatan. Coba cek deh. Lah, Kita kan ngomong sudah pernah kalau jadi kita pegawai ada- negeri soalnya Pak. Kita pernah ada di situ kok. Kita pernah ada di situ. Hasilnya apa? Ya berantem aja akhirnya. Akhirnya ribut atau nggak nyambung. Waktu Covid kan kita ada di situ. Akhirnya ya rame aja kerjanya. Dan itu menghabiskan waktu dan tenaga. Terus habis itu kan saya sama Budi jadi mikir, lah kita ini kan mau nyari sehat ya, bukan nyari perkara ya. Kalau saya meriang minum arak 2 sloki kecil itu keringetan hanya minum sabu jaga dermolog. Ya rapopo. Sudah ngopi dan ngerokok belum Pak D? Lah itu loh. Ini ngopi, pakai sabun jaga. Gimana cara detox vaksin C19 Budi Pak D? Lah itu loh, Japur Jawi, makan nasi kuning yang banyak. Itu nasi kuning itu kan enak. Cek itu loh. Ke lab, cek fungsi hati, ginjal, jantung, paru-paru. Kalau normal nggak ada yang perlu detox. Dedimer juga, jangan Iya. lupa. Dedimer itu kan hubungannya sama hati tuh. Tapi kadang lah dicek loh Pak, tidak kebaca, kurang kebaca di SGPT, SGOT, tetapi dedimernya udah tinggi. Makanya ada yang merasa Iya, soalnya ngene, hati dia yang akan ngencerkan darah, ya toh. Terus sama ginjalnya. asam Lah urat naik. ginjal itu kan harus keluar toh kotorannya. Kalau enggak kan kotorannya bulat aja. Bulat di situ lah dari iki. Dari kental. Gitu. Kalau mari sini, berusi orang godain, Denny orang godain embrus. Begitulah. Aku minggu depan mau mengadakan webinar gratis. Hah? Iya, Pak. Tanya jawab, Oh, iya. tapi malam aja jam 8 sampai jam 10 tanya jawab bebas. Nah, iya itu loh. Kemarin itu kan kita bikin webinar apa? Karena siang waktu nyerepet, tapi yang HPV itu toh pas siang. Lah kan dari sorokokan aku. nanti diprioritaskan itu untuk yang kemarin mengikuti Ya. mengikuti webinar vaksin HPV. Jadi kemarin itu ada sekitar 600 orang yang ikut webinar HPV itu. Nah, itu
minggu depan kita ada webinar yang kayak sampean bertanya, Pak Indro, Pak D menjawab gitu loh. Nah itu nanti mau tanya apa aja, tanya. Saat tanya-tanyanya harus tak jawab. Nanti Ada hubungan sama kesehatan apa ora ada hubungan sama kesehatan, lu tak jawab. tapi menurut aku jangan konsultasi pribadi ya. Misalnya ayah saya sakit kayak gini, menurut saya itu bukan untuk di webinar. Jadi buat nanti yang webinar Untuk gratis. belajar. Jadi untuk belajar, jangan menanyakan kasus personal karena nggak sopan kayak gitu. Kalau misalnya mau tanya kasus personal itu ke admin gitu. Kalau misalnya webinar itu jangan menanyakan, oh ayah saya tekanannya darah tinggi terus kenapa lah, kan enggak masuk harus urusan pribadi dibawa ke publik, kan itu publikan soalnya di atas 500 orang. Jadi kalau misalnya untuk sopan santun kayak gitu tuh kita tetap harus jaga sopan santun ya. Kalau mau tanya konsultasi ke WA admin gitu. Nggak usah takut, di WA admin tuh juga nggak bayar, tidak bayar dan tidak disuruh beli. Kadang-kadang jawab tidak bisa, malah nggak disuruh beli, nggak ngapa-ngapain. Bude sapu jagat untuk ngatasi, jangan tanya di ini seperti ini, jangan tanya di live kayak gini, menanya kayak gitu tuh di admin. Di admin itu loh, soalnya itu kan privasinya terjaga tuh. Oh. Sampean punya penyakit itu kan, kalau sampean kayak ke dokter itu kan Datanya seperti apa? Data pribadi toh. Yang penting lebih aman buat sampean dan juga lebih bagus itu kalau ngobrol sama di WA admin. Dan kayak kadang-kadang kalau kayak gini tuh ada yang bukan follower atau apa tapi ngikutin terus nanti salah, nanti yang salah saya gitu. Iya. Nggak ngikutin, tahu-tahu saya sudah minum sapu jagat Badar Molo tetapi tidak sembuh diabetesnya, lah nggak ngerti caranya. Padahal selalu ada tip-tipnya gitu, nggak sekedar minum sapu jagat Badar Molo aja gitu. Misalnya kalau diabetes ada apa, kalau hipertensi harus ngapain gitu. Kalau kanker harus ngapain, terus kapan, berapa lama kira-kira sembuhnya gitu. Pak D bertanya, saya menjawab. Nah betul, itu juga boleh Mas. Itu bagus. Bagus. Saya yang nanya, ambil yang jawab. Oh boleh itu, mau. Setuju ya. Nanti yang bisa menjawab dapat penghargaan, dihargai 200. Dihargai tok. Kayak pemerintah itu loh, dikasih piagam penghargaan tetapi tidak ada apa-apanya. Terus dibuat sendiri piagamnya pakai anggaran negara. Nah gitu. Pemerintah itu kan semua departemen itu membuat piagam penghargaan. Wah, kompetensi, bebas apa, tapi yang udah bikin departemen sendiri gitu. Coba lihat deh, aku tuh sampai enak ya. Mereka bikin pesta ya atau penghargaan kepada departemennya sendiri. Pokoknya itu seakan-akan gitu. Jadi saya sama Pak D bukan anti pemerintah tapi anti birokrat. Bukan anti birokrat juga sih. Menghindari sebisa mungkin dengan birokrat karena makin rumit. Iya. Kita tuh pengen hidup sehat, ya toh. Pengen bisa kerja supaya besok bisa makan, nggak pengen cari perkara. Udah itu aja, simpel. Cara mengatasi ISK, Bude, coba dengerin dari awal tadi saya ngomong apa. Infeksi saluran kelamin toh, ISK. Kencing. Infeksi saluran kencing toh. Oh, kalau sampai nggak aneh-aneh nggak kena ISK. Enggak, nek cewek sering karena pendek itunya. Iya kan kemarin udah dikasih tahu, Cak. Iya. Pas waktu webinar HPP itu loh. Yang tanya di kayak gini itu biasanya nggak pernah ikut webinar karena mereka terlalu sibuk. Nanti pada saat dikasih penyakit aneh-aneh dia juga sibuk, jadi tanyanya di Facebook. Tanya di Facebook atau tanya di webinar gitu kalau ikut webinar. Apakah pria sawit itu nyata? Ngopo nih? Apa? Pria sawit nggak ngerti aku Mas. Apaan sih dia saya? Kurang ngerti, aku juga tidak tahu. Oh, Dan aku nggak ngikuti jok dark joke gitu. Yang dark joke politik kita nggak ngikutin. Saya tuh udah lama, selama Idul Fitri ini saya nggak ngikuti selama Ramadan. Selama Ramadan ini saya nggak ngikuti berita-berita yang diributin orang itu loh, saya nggak ngikuti. Karena menurut saya kalau Ramadan itu ya udah, mau buat ibadah, mau buat ngerjakan apa hal yang baik, udah gitu aja. Ngerjakan hal yang baik, jauhi hal yang jahat. Dan saya anggap
kayak gosip-gosip nggak jelas, terus habis itu Apalagi ngomongin pemerintah ya. Males aku dah. debat, itu bukan hal yang baik, jadi saya nggak mau ngikutin, nggak tinggal ya selama bulan Ramadan ini loh. Tapi aku komentar Pak Di, itu kan Pak siapa, Pak Prabowo itu mau menjadi apa, mediator ya toh. Terus tak komentari caranya gimana coba, di kedua kubu dikasih MBG gratis. Jadi nanti berhenti perang itu. Enggak, kita ngertinya itu kan juga dari media toh. Nah iya. Iya kan? Kita nggak ngerti aslinya itu gimana, kita nggak ngertinya cuma dari media semuanya. Tapi mau ngomong deh. Bruce sini Bruce sini, naik sini. Jadi kalau saya iya, nggak ngikuti kayak gitu karena media sekarang itu parah sekali. Ingat waktu COVID kan? Media itu tergantung yang bayar. Algoritma media itu parah dan tidak menjadi tambah baik. Algoritma medsos itu loh. Semua orang bisa tiba-tiba datang bawa berita apa aja, nyebarin, kemudian menimbulkan kemarahan, menimbulkan dendam, bikin putus asa, iya toh, bikin sedih gitu. Itu yang kayak gitu-gitu saya hindari semua. Karena sampean mau marah misalnya, sampean mau marah sama Pak Prabowo, sampean mau dendam sama orang yang bikin MBG, sampean mau misui, sampean mau putus asa misalnya, oh sekarang negaranya kayak gini, rakyat gak diperhatikan. Pertanyaannya simpel aja, emang kalau sampean marah, dendam, sedih, putus asa gitu, emangnya itu bisa bikin sampean dapat makanan, bisa bikin sampean dapat kerja? Dapat Pak Di. Yang ada nanti sampean cuma nyalain. Pada saat sampean nyalain tuh, sampai kiamat tuh sampean nggak akan dapat penghasilan yang bagus. Pak De mau tanya, cuma nyalain. Pak De mau tanya apakah bisa fungsi hati dan ginjal rusak karena pola hidup? Bisa banget. Terutama jika pola hidupnya selalu konsumsi vitamin, mineral, suplemen, Gini, kimia sintetis kalau sama kita mau ngomong obat-obatan. pola hidup, sampean lihat deh pola hidup kakek sama nenek kita. Mereka hati, ginjal, jantung, paru-parunya sakit nggak? Mereka ngerokok loh. Mereka minum teh manis, Teh kopi manis tiap hari loh. teh nasi gitel. Makan apa? Ikan asin, iya toh? Makan telur asin, garam, pakai garam. Gorengnya itu yo mungkin mereka pakai gorengannya berkali-kali juga. Pertanyaannya simpel, kakek nenek kita mengalami penyakit sama seperti yang generasi sekarang nggak, cucu-cucunya? Enggak. Ya sekarang anak sekarang tuh pada lemah-lemah. Lah iya, makanya berarti kalau sampean ngomong pola hidup yang mana? Kalau pola hidup ngikutin standarnya yang pabrik vaksin sama obat, ya mereka akan ngomong gula, garam, rokok, semuanya bikin penyakit. Kalau saya ngikuti kakek sama nenek saya. Rokok juga Iya kan? kakek-kakek kita pada ngomong. Dan saya ngikuti apa yang dilakukan sama kakek sama nenek saya. Tahu nggak apa? Tidak pernah makan obat. Karena saya tahu semua obat sintetis kimia itu merusak hati, ginjal, jantung, dan jantung. Kalau jantungnya rusak, otomatis paru-parunya rusak. Saya tidak mengkonsumsi itu sama sekali dan saya sehat. Menurut Pak D banyak flu babil karena cuaca ekstrim atau virus? Dari dulu virus ya tetap ada. Virus tuh dari sejak awal manusia ada tuh ya sudah ada. Tidak perlu ditakuti juga. Dan sampai kiamat masih tetap akan ada, karena selama masih ada manusia, virus tuh pasti ada loh. Virus itu hidupnya di dalam selnya manusia loh. Mau divaksin 40 kali, 50 kali sehari, ya tetap ada virus. Virus tetap tuh ada. Tidak ada satupun manusia di dunia yang bisa menghancurkan virus, itu tidak ada. Menghancurkan virus, bukan menghancurkan ya. Kita bisa ngancurin virus. Tapi yang bisa membasmi virus sampai habis tidak ada. Tidak ada manusia yang bisa melakukan Terus itu. kena virus itu juga nggak apa-apa, makin lama semakin sering kena virus Iya. kita juga makin kebal loh. Kebal itu artinya bukan tidak kena. Kebal tuh bukan berarti kita kayak pakai baju anti peluru. Kebal itu bukan. Yang namanya kekebalan itu di dalam tubuh kita. Di mana tubuh kita punya sel kekebalan. Sel kekebalan itu nanti produksinya tuh dari limpa sama dari dimatangkan di hati.
selama limpa sama hati sampean bener, sampean mau kena virus apapun, kena virus kapanpun, itu ya sembuh. Udah gitu aja. Semakin sering sampean kena, semakin cepat sampean sembuh. Sampean kena virus pertama nih, sampean belum kenal misalnya virusnya toh. Sampean belum kenal virusnya. Terus kena, sakitnya 2 minggu. Nanti kena virus yang tadi, yang sama lagi. Itu jadi 1 minggu. Kena lagi jadi 3 hari. Kena yang keempat cuma 1 hari. Yang kelima sampean udah tidak sakit. Itu yang namanya kekebalan. Itu kenapa bayi-bayi yang baru lahir lebih sering panas, demam? Karena baru pertama kali kena. Baru pertama kali kena dan dan tidak perlu ditakutin juga. Karena sampai Anak demam itu biasa. sampai saat ini belum ada virus yang bisa bunuh manusia. Tapi orang tua Kecuali Nipah. orang tua dulu nganu loh Pak Di. Dan Nipah nggak masuk Indonesia. Orang tua dulu itu bener loh Pak Di. Mereka ngomong tuh kalau misalnya anaknya demam itu jawabannya apa? Oh, arep nambah pinter kalian Pak. Ya nambah pinter itu maksudnya adalah sistem kekebalannya yang tambah pinter. Iya. Jadi sistem kekebalan tuh kayak AI. Sistem kekebalan di dalam tubuh kita tuh kayak AI. Artificial intelligence itu loh. Jadi semakin sering dia ngadepi masalah, semakin cepat dia beresin masalahnya. Gitu loh. Tapi dengan catatan nek wis demam ya ora ndonengke wae, enggak mau makan, Iya. biarin. Makanya kan belajar. Oh, nanti kalau itu nanti pada meninggal banyak ya meninggal karena Anda cuekin punya anak demam, tidak dibalur, tidak beli balurnya, tidak diminumin sapu jagat, diemin, nggak mau minum ya dibiarin, nggak mau makan dibiarin. Iya. Ya kan gimana kita gitu. kita bisa mengendalikan sistem kekebalan, kita bisa mengendalikan AI di dalam tubuh kita. Kan kalau kita ngerti. Nah kalau sampean nggak ngerti didiemin aja, ya rusak. Udah gitu aja toh. Pak, ada orang yang minum obat tensi bisa lepas nggak? Ya kalau menurut dokter ya nggak bisa lepas dari minum seumur sampai hidup. tanyanya sama siapa? Kalau sampai tanya sama dokter, dokter akan bilang ini nggak boleh karena kalau dilepas nanti resikonya gede. Sampean ngikutin, habis itu sampean berakhir di mesin cuci darah. Ingat deh, ingat omongan kita. Yang rutin minum obat Semua obat yang hipertensi semua, cek. pegang omongan saya dan buktikan sendiri. Buktikan. Semua yang rutin minum obat hipertensi semua berakhir di mesin cuci darah, semuanya gagal ginjal. Lebih parah lagi yang minum obat asam urat sama diabetes. Terus habis itu campur-campur. Wis. Sampean dokter itu mau ngomong apapun itu loh. Kalau nggak percaya ya. Apapun yang mau dibilang itu loh. Kalau saya tetap nggak percaya. Wong saya ngerti kok obat Ini orang-orang yang sudah cuci ginjal, mau apapun alasannya di TikTok tuh kan dibuat tuh. Karena makan Indomie, karena makan kacang koro sekarang Pak D. Anak makan kacang koro gagal ginjal. Tidak akan terjadi jika anak tersebut tidak dimakan obat macam-macam dari kecil. Iya. Tidak akan terjadi jika tidak dia vaksin berkali-kali yang tidak aman. Dah. Nah ya. Vaksin COVID kemarin tuh banyak yang nggak aman loh, makanya sekarang banyak yang cuci darah karena memang rusak ginjalnya gitu. Kalau tanya ke kita bisa dilepas nggak? Justru kalau kita kan di webinar ini kemarin. Udah 4 kali webinar. Yang hipertensi itu udah 4 kali. Jadi ya takdir Anda nggak ngikuti. Webinar hipertensi itu loh, webinar online-nya 4 kali, webinar offline-nya itu 2 kali di Jogja sama Surabaya. Maksudnya Dan itu tak live itu. Iya, dan udah banyak sekali kesempatan buat sampean untuk belajar. Tinggal sampean mau belajar apa enggak gitu loh. Kalau belum pernah lihat berarti ya takdirnya belum ketemu gitu. Mungkin Anda masih harus minum obat selama-lamanya. Gitu. Assalamualaikum Bude, boleh minta tolong kasih tahu nama toko buat beli teh di Shopee Bude. Teh apa? Oh, sapu jagat Batara Molo. Itu ada di linknya, ada di postingan saya loh, banyak. Cari aja linknya di situ. Postingan saya tuh banyak, tinggal klik gitu. Di kolom komentar ada, di postingan sendiri ada, link sapu jagat Batara Molo gitu ada. Banyak soalnya, Shopee-nya banyak. Tulis aja sapu jagat praktis, Batara Molo praktis, tuh langsung tek tang 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 gitu. Terus tadi kalau di WA admin tuh ada yang nanya, kalau saya minum ini ginjal saya nanti rusak enggak? Ya tinggal pertanyaannya sebelum sampean minum, sampean cek dulu ginjalnya. Betul, aku juga gitu. Lah kalau ginjalnya udah terlanjur rusak ya udah rusak aja, nggak ada urusannya lah. Karena saya minum sapu jagat sama Badar Molo. Itu sehari itu bisa 2, 3, 4 kali. Selama 3 tahun terakhir ini. Dan fungsi hati ginjal saya normal.
jantungnya normal, paru-paru normal, dan saya tetap merokok. Dan ini kan Dan saya tidak minum obat apapun sebutir pun. kenapa Sapu Jagat sama Badar Molo laris banget, lihat ya di semua toko online itu berapa penjualannya. Kenapa? Karena memang terbukti. Kalau nggak terbukti kan, dan kita jarang iklan, nggak ada iklannya toh. Kenapa? Karena iklannya ya paling untuk orang teman-teman kita di Facebook itu aja, nggak ada iklan. Saya nggak pernah bikin iklan gedean kayak yang lainnya itu loh. Karena menurut saya yang pakai Sapu Jagat sama Badar Molo itu yang ngikuti takdirnya aja. Kalau Iya. takdirnya ngerti ya nanti bisa pakai, kalau enggak ya enggak, dah itu aja. Dan saya sama Pak D juga, karena kalau semuanya beli juga repot, karena yang giling Pak D sendiri. Karena kan itu apa ya, tricky ya, Iya. dan ada doa di situ. Ya memang ada doa kan, ada apa ya, itu termasuk ke karyawan yang kerja di tempat saya tuh. Saya bilang selalu, termasuk saya, termasuk admin, termasuk siapapun yang bekerja di Sapu Jagat di Pulau Waras itu, selalu yang megang jamunya itu selalu kita bilang bahwa kita tuh kayak punya vibes-nya harus positif terus, harus senyum. Kalau nggak senyum jangan bungkusin jamu. Karena saya percaya hal-hal seperti itu, nggak tahu kenapa. Karena menurut saya kalau awalnya dari hal baik, nanti akhirnya juga baik gitu. Dia solusi alergi hidung nggak ngerti, minum Denko mas, soalnya dia minang Denko. Bener Pak D, yo. Apa meneh? Sugeng dalu Bude Pak D, halo. Jembre koncone Pipit toh. Pipitnya apa? Sakuntala Dusyanta. Pipit koncoku sing pramugari Garuda. Oh. Sugeng dalu Pak D Bude untuk menyembah Mulana. Kenapa sih kalau kita live gitu tanyanya tuh persoalan yang personal? Kalau personal, pertanyaan personal silakan WA admin 0822 102321 sertakan hasil lab. Kenapa sertakan hasil lab? Karena itu penting. Jadi kalau misalnya nanti ada kerusakan ginjal, kerusakan hati, pastikan bahwa itu sudah terjadi atau belum. Terus setelah minum Sapu Jagat Badar Molo, bagaimana dievaluasi? Hari ini ada yang sudah 6 bulan minum juga nanti evaluasi. Jadi kita memang pakai ini ya, pakai apa? Pakai standar lab. Jadi kalau misalnya kita mau ngerti ini nanti sembuh atau enggak, yang darah tinggi, mau diabetes, mau apa, tes lab. Jadi tidak dengan ginjal saya bermasalah karena saya setiap kencing berbusa, setiap saya bergerak ini pinggangnya sakit, tidak, tes lab lebih valid. Kalau solusi kencing berbusa tuh gampang. Kencing di pasir. Nggak kelihatan. Diareng loh. Nek kencing di Pampers Pak D. Pak D, solusi gimana jika kencing saya berbusa? Coba sekarang pakai Pampers. Pampers dewasa habis dijual di apotek. Atau kalau sampean mau tuh bisa kencing di kaki orang. Itu nggak berbusa tuh, berbahaya. Atau kencing di jalan raya. Itu kencing jalan raya, tengah jalan tol itu juga nggak akan berbusa, tapi berbahaya. Itu bukan hanya menyebabkan kematian juga, itu bisa. Jadi kencing berbusanya yang menyebabkan kematian mendadak itu banyak. Jika kencing berbusanya di tengah jalan tol, Nah, itu bisa menimbulkan kematian mendadak. iya. Sampean merokok itu juga bisa bikin kematian mendadak kalau sampean ngerokok di tengah jalan tol. Terus dibuka pintunya toh, terus ada gelundung dari pintu. Bukan sekedar asapnya aja yang kemana-mana, tapi badannya. Soalnya Pak D itu pernah tak kasih tahu. Jadi Pak D itu duduk di depan, kan ada driver dulu tuh waktu kerja. Duduk di depan, terus Pak D itu nggak pakai seat belt ya kan. Terus habis itu pintunya kiri itu lo bisa diceklek-ceklek sama Pak D sambil duduk. Sambil duduk itu Pak D nyeklek-nyeklek pintu. Buka dong pintunya di jalan tol. Wah gitu. Emang ngono kapan sih? Sing karo entan, Pak Entan. Jadi kowe nyeklek-nyeklek lawang langsung wah jatuh ngono ki, ya Allah ki mengerikan.
Jan. Pak D itu ya sekonyol itu ya biasa. Itu waktu belum terbiasa ada mobil itu kan mobil masih langka ya. Jadi kan naik mobil itu kayak privilege gitu. Sekarang kan semua orang hampir punya mobil. Zaman itu tuh naik mobil itu harus masih ada driver waktu itu. Karena belum bisa nyopir juga. Terus ya konyol. Udah bisa nyetir tau aku. Belum waktu itu. Oh nonton ya aku bisa nyetir mah. Belum. Lo kok Oh iya ding sudah ding. lo ngaku wis nyekel katana. Tapi sudah lama tidak nyopir gitu loh. Iya, cuma sudah lama nggak nyopir. Saya nyetir itu kan yo mungkin baru 5 tahun terakhir ini habis pas awal Covid itu loh. Sebelum itu kan ada sopir. saya enggak pernah nyetir, saya punya sopir. Bude punya sopir juga, saya enggak pernah nyetir. Ya ampun ya. Jadi saya juga percaya kalau merokok itu menyebabkan kematian mendadak. Jika merokoknya di jalan tol terus pintunya dibuka kayak Pak D tadi. Ya. Kalau yang gagal ginjal yakin, saya seyakin-yakinnya 100% yakin bahwa tidak akan pernah ada gagal ginjal jika tidak vaksin berkali-kali dengan vaksin yang beresiko dan tidak minum obat sintetis sama sekali. Jadi kalau misalnya enggak saya enggak minum obat terus fungsi ginjalnya tinggal 40%, enggak mungkin. Itu banyak yang konsultasi di WA admin itu. Terus enggak saya enggak minum obat, kenapa ginjal saya bisa rusak? Ya coba tanyakan ke sana aja ke dokter, saya enggak mau. Soalnya selama tidak ada kejujuran itu malah susah. Kalau jujur kan langsung gimana nanti terus diapain terus nanti evaluasi berapa bulan lagi kan gitu. Itu berakibat baik. Kalau misalnya sudah enggak mungkin gitu ya sudah. Pasti tidak saya jawab, lebih baik ke dokter aja, ke rumah sakit aja. Kan ada BPJS dimanfaatkan. Tapi orang-orang itu pada nggak paham ya, ada BPJS itu jebakan loh. BPJS itu jebakan. Pemeriksaan kesehatan gratis itu jebakan. Sakit sedikit, terbaca kolesterol darah tinggi sedikit, langsung dikasih obat, udah. Nanti BPJS dianggap, oh gratis ke rumah sakit. Jadi akhirnya apa? Anda ke rumah sakit, udah minum obat terus-terusan. Habis itu nanti gagal ginjal, oh sekarang ini gagal ginjal hanya boleh yang yang cuci darah tertentu. Ayo kayak mau ngapain? Sudah terlanjur ketagihan, ayo. Kalau nggak cuci darah gimana? Jadi menurut aku orang yang suka gratisan itu azabnya ya itu. BPJS itu kan sukanya itu mencari gratisan tuh. Oh kan gratis lah, akhirnya ya itu nasibnya cepat jadi korban. Di mana-mana seperti itu kok. Orang-orang yang mau cari gratisan, maunya sumbangan, maunya apa itu pasti nggak survive. Karena memang nggak layak hidup di dunia itu. Di dunia itu kan harus bekerja, harus berusaha. Dan saya yakin semua orang kalau berusaha bekerja pasti punya penghasilan. Karena semua orang itu kapasitas kemampuannya itu beda-beda. Ada satu bisa gambar, satu bisa nyanyi, satu bisa melukis, satu bisa goreng peyek, satu bisa goreng bakwan. Jualannya beda-beda, tuker-tukeran bisa. Yang tidak punya uang mengaku miskin, karena itu karena dia tidak mau mengembangkan potensi diri. Saya yakin semua orang itu punya potensi diri masing-masing. Yang mau cerewet bisa jadi MC ya toh. Yang suka gibah bisa jadi MC loh, lambe turah ya kan. Kisah seputar selebritis, ya kan bisa jadi duit. Bisa bikin konten ya toh. Jadi ya toh Pak D. Yang sukanya ngobrol sama kayak Pak D ini, Facebookku ini tak profesional dashboard. Terus kenapa? Terus orang bilang, oh itu berarti masih suka uang. Uang itu kita tidak usah sok-sokan, nggak usah perlu duit. Semua orang itu butuh duit untuk berusaha. Yang penting duitnya itu hasil dari bekerja, bukan minta. Lah kan beli makanan sama beli rokok pakai uang, ya kita harus nyari uang. Ya kenapa enggak suka sama uang? Gitu. Ya kan kita makan tiap hari harus pakai uang bayarnya. Iya. Belinya. Ya kewajiban kita untuk nyari nafkah itu, untuk nyari uang itu kewajiban. Iya, ada siapa sih? Dan Gusti Allah, apalagi ini bulan Ramadan, itu selalu membantu orang-orang yang mau bekerja dengan baik. Pemalas itu bukan sifat baik loh. Bukan sifat baik. Makanya Bukan kalau sifat baik. udah males, nggak mau Putus bekerja, asa, itu bukan sifat baik. Nyalain orang untuk alasan bahwa kita karena malas bekerja, nggak itu kreatif. juga
bukan sifat baik, ya ndak akan dibantu sama Gusti Allah. Simple tuh. Yang sakit gratisan karena tidak mau belajar, ayo akhirnya yang terjadi apa? Coba deh cek orang-orang yang sakit yang akhirnya kemana-mana, cek latar belakangnya bagaimana, pasti nggak mau belajar. Pasti ada ini kok gitu, udah ngikut aja gitu. Sudah akhirnya yang ikut apa, yang masuk ke perangkap. Nih tak ceritain dulu sekali pas waktu apa saya sama Bude nggak punya uang dulu. Memang sekarang punya uang, Ya saya bisa beli rokok sekarang, dulu susah beli rokok. Pak D tetap nggak punya uang karena itu mobil atas namaku. Iya, oh itu ada tagihan 500 itu dibayar itu. Belum tak baca, WA-nya tidak dibaca. Dibayar nanti udah dibaca. Jadi dulu tuh saya sama Bude itu nggak punya uang buat makan tuh, ya udah ada. Anaknya 3 itu loh, anak saya 3 masih kecil-kecil semua, balita. Nah, terus mikir ini gimana bisa dapat uang sama kayak yang lain, tapi saya nggak nyalain, ya sudah diterima saja, emang nggak ada. Ya udah kalau gitu kita cari gimana caranya. Terus saya jual buku sama ngiloin besi-besi di rumah. Oh, nggak ada yang mau ngasih uang. Itu Pak D waktu jadi PNS, itu setiap hari itu membawa catatan dari saya. Iya. Buat teman-teman Pak D di balai penelitian itu. Iya. Saya Pesanan jadi makan siang besok. jadi ASN dulu itu. Kalau itu kan dulu pas waktu mau jualan ayam pertama kali itu. Oh. Jadi udah dapat uang 80.000, terus 80.000 aja saya ngasih jual buku tuh dapatnya besoknya, bukan sekarang. Oh, modal 2 ekor ayam itu Terus dibakar. 80.000 bikin beli ayam 2 dipotong-potong karena saya ngerti Bude pinter masak. Bude masak tuh enak. Lah udah beli ayam dipotong-potong, terus habis itu buat beli beras. Akhirnya dibikin nasi bungkus itu isinya ayam. Saya jualan ke Pinggir rel terus nggak laku. pinggir di pinggir rel itu di stasiun apa jenenge? Lempuyangan. Stasiun Lempuyangan. Saya datang dari jam 2 siang. Karena kalau asar itu kan jam 3, jam 4 itu kan anak-anak pada disuapin tuh. Saya jualan di situ, nggak laku. Nggak ada yang beli. Saya nggak nyalain siapa-siapa. Pikiran saya waktu itu cuma satu. Harus kalau habis. ini tidak laku, besok saya mau makan apa? Jualan apa lagi? Kan harus Saya balik kan nggak modal. bisa. Gitu. Berarti ini kan mau nggak mau kan harus laku. Itu kayak jalan satu arah itu loh. Ya saya keliling akhirnya naik motor jualan, nawarin ke ibu-ibu, Ada yang ibu wartel itu yang Iya. langganan Pak D. Balik modal itu cuman. nawarin kemana, ke rumah-rumah, ke kantor, pokoknya saya keliling. Saya ingat toh itu waktu itu saya balik itu sampai jam 8 malam itu loh baru laku. Tapi kan jam 8 malam alhamdulillah dapat 80.000. Tapi itu juga nggak lama. Uangnya balik. Habis itu dapat Terus- pesanan DPR pertama tuh. Iya, tapi itu kan besoknya bisa beli lagi. Iya, sampai berapa hari. Dapat modal lagi, jualan lagi, dan itu terus diulang-ulang. Jadi kalau sampean ngomong bahwa hidup kita sekarang susah, ini gara-gara pemerintah ini, pemerintahnya zolim, pada dajal semuanya. Selama sampean masih nyalain kayak gitu, ya sampean tuh ndak akan mau berusaha dengan kekuatan sendiri untuk nyari nafkah tuh ndak mungkin. Dan waktu itu kondisi tuh anak-anak masih kecil-kecil. Saya juga nggak kerja, Pak D Saya nganggur. nganggur. Sama. Dan bapak saya tuh nggak ngerti kalau saya sedemikian. Kakak-kakak saya nggak ada satupun yang ngerti, makanya nggak ada yang bantuin sama Kita sekali. punya kebiasaan kalau kita sedang ada Tidak, masalah. tidak cerita. Saya sama Bude itu nggak cerita ke orang. Termasuk bapak, Kalau termasuk ada- ibu tuh kalau nggak ada. kita- Tapi kita kalau dapat dapat- rezeki banyak, Dapat rezeki bagi-bagi. banyak, saya ngomong, saya bagi-bagi. Tapi kalau lagi ada masalah saya nggak ngomong, saya Ya. makan sendiri. Kita tidak terbiasa nge-share penderitaan. Jadi kita pas nggak ada duit, nggak ada apa tuh diem. Saya pulang ke rumah bapak itu berharap dikasih beras gitu. Terus bapak nggak ngasih beras itu. Iya. Aku ya diem kita aja. kita nggak dapat beras. Ya Nggak udah, yuk dapat kita pikir beras. lagi. Kita sering kali gitu. Terus kalau nggak, kita ke Apa anu enggak? aja. Yuk kita Ke Mbak pergi Juher. ke tempatnya Bu Juher, Mbak Juher. Itu cucunya Ahmad Dahlan, itu ibu angkat saya. Jadi saya datang ke sana. Kenapa saya datang ke sana? Dia suka masak, Kalau dia hobi datang ke sana, masak. Mbak Juher, Bu Juher itu suka masak. Setiap kali datang itu mesti kita disuruh makan. Jadi kalau saya datang ke sana sama anak-anak itu, ayo sini makan itu, Bikin alhamdulillah kita soto bisa makan. Kalimantan, bikin godok-godok, bikin apa sampai saya apal makanannya karena terlalu sering makan di sana. Iya. Ya kita sampai segitu, kita nggak punya uang untuk makan tuh sampai segitu.
Dan itu juga nggak itu. Terus habis itu dapat pesanan dari DPR Ya, habis 30, itu, ya. 30 naik jadi 1.000 per box. Terus habis itu keterima pegawai negeri miskin lagi. Ya, waktu itu awal mulai dari saya jualan kelilingan itu mungkin sekitar 3 bulanan lah yang saya keliling parah itu ya. Wah, udah diunek-unek kayak wong, udah diusir, biasa saya itu Udah diusir. didatengin saudara, Itu. sarjana bakul sego. Iya. Ada yang datang khusus buat menghina tuh. Ada. Ya ada. Ya saya terima, saya enggak nyalain mereka. Saya enggak pernah nyalain mereka. Ya saya terima saja, emang kondisinya kayak gini mau apa. Yang penting kan saya bisa makan, selesai. Dan saya tidak mencuri. Dan dengan catatan ya, Pak D ini bapaknya pejabat eselon 2 waktu itu. Enggak kaleng-kaleng. Jadi waktu tak ajak jualan nasi itu, saudara Pak D itu pada tersinggung itu karena tapi kan saya tanya sama Bapak karena dia beliaunya tuh Ya, Pak, Bapak malu nggak kalau saya jualan ayam gini? Bapak bilangnya, kenapa malu? Kan halal. Malah dibuatin itu, Bapak tuh buatin bakaran ayam lebih gede. Terus motor itu dibuatin palangan biar bisa bawa ayam lebih banyak. Itu bapaknya Pak D waktu itu dukung. jadi saya cuma punya motor dulu. Motor masih ada di depan tuh. Jadi dibikin pakai besi itu, panjang segini. Itu nanti di belakang saya itu bisa untuk bawa kardus 6. Kardus jarum super gede itu loh. 3 di bawah, 3 di atas, tak ikat pakai taliban itu. Lah itu nanti dipakai buat nganterin kalau ada pesanan. Satu kardus itu isinya 25 kotak, ingat saya. Jadi sekali 24. berangkat 24. Jadi sekali berangkat itu saya bisa bawa sekitar 140. Tak bawa sendiri naik motor. Kadang setelah udah gede tambah gede kita nyewa mobil Ya. mobil jelek itu sih. Nyewa angkot. Terus kerja sama yang nyediain piring sama, jadi kita bisa melayani yang untuk prasmanan. Iya. Dan pernah waktu itu kita mau dibilang bisa nggak bikinin coffee break. Saya waktu itu yang penting makanan saya kebeli. Ada yang mau beli makanan UIN apa? IKIP. UIN emang. UIN apa IKIP? Saya lupa waktu itu. Jadi mau beli makanan saya, mau beli nasi kotak punya saya, tapi harus nyediain coffee break. Lah padahal coffee break itu kan ada kopinya, ada wadahnya, ada snacknya. Kita harus nyediain jumbo yang bisa dispenser yang untuk panas itu kan. Padahal saya nggak punya kendaraan, ngerti nggak? Itu box itu tak tumpukin itu, diikat pakai karet, jalan naik motor. Dan itu kita nyetor ke UGM kemana, teman-teman UGM itu pada nggak pernah loh, teman kita pesan itu nggak pernah loh. Justru yang bantu kita itu justru bukan dari kenalan atau saudara. Saudara kita itu nggak pernah loh pesan atau bantuin. Saudara dan kawan saya waktu saya susah tidak pernah ada yang datang. Tapi kalau pas pada saat pernah. saya punya tas baru atau apa pasti pada beliin gitu. Tapi saya udah biasa aja. Mbak bantuin saya lagi apa? Tapi kalau pas lagi susah mereka kayak nggak ada gitu. Biasa kayak gitu mah. Dan sampean kan mikir ngapain itu ngerjain kerjaan kayak gitu kan bisa kerjaan yang lain. Tak kasih tahu ya, kayak Bude bilang tadi, bapak saya itu pejabat eselon 2 itu udah sama kayak staf bawah menteri, wakilnya di bawah menteri langsung, dan itu lulusan Amerika dari Los Angeles. Bapak itu California, dari California, Universitas California. Dan saya waktu itu sudah lulus sarjana, sudah dokter hewan. Tapi karena kita tidak punya kerjaan, saya milih untuk dagang. Minta tolong bapak itu, Pak ada nggak lowongan kerja, cari itu di Kompas gitu, KR gitu. Bapak saya sangat-sangat strict buat masalah fasilitas. Iya. Jadi sejak saya kecil sampai sekarang, saya tidak pernah sekalipun dikasih fasilitas apapun sama bapak saya, itu tidak pernah. Dari pejabatannya itu nggak Dari pernah. jabatannya, tidak pernah, sekalipun tidak pernah. Padahal kayak Yusril Iza Mahendra itu masih di bawahnya bapak itu waktu itu. Kan buka bersama itu Yusril masih anak buahnya bapak itu. Dan sampean bayangkan kalau ini kan saya cerita ya, maksudnya saya cerita dari versi saya loh. Saya udah lulus sarjana, udah dapat dokter hewan, tiba-tiba harus keliling
jualan nawarin nasi bungkus ke ibu-ibu masuk sampai ke gang itu ke siapa aja itu sampai tuh nggak bisa dibayangkan maksudnya malunya kayak apa itu loh. Saya Iya. juga malu sama saya malu Awal-awal malu. saya malu yo bingung yo gimana tapi ini harus kejual karena nggak kalau ini tidak terjual anak saya nggak makan. Terus yang ngomongin itu banyak, yang bantuin nggak ada. Iya. Yang bantu cuma Mbak Juher. Dulu Mbak Juher itu yang cucunya Ahmad Dahlan itu bantuin NPWP juga. Kalau ada Waktu kita catering yang minta pesanan, NPWP itu karena pakai kita perusahaannya ya perusahaan nggak jelas gitu tapi harus ada NPWP-nya gimana ya saya minta tolong sama Mbak Juher. Jadi itu kalau nunut, sampai sekarang kan. itu Mbak Juher itu saya masih sangat hormat, masih saya anggap sebagai mama angkatku sampai putra-putranya sendiri tuh. Aku Mas izin, Mbak, aku izin apa mamahku ya gitu. Sampai karena beliau segitunya sama kita gitu. Dan karena kebaikan beliau itu yang kita sekarang juga baik sama orang. Kenapa? Karena kita baik sama orang itu ternyata efeknya itu besar banget ke kehidupan seseorang itu. Mungkin ya itu kalau nggak ada Mbak Juher mungkin kita jadi antisosial juga karena Bu Juher itu pintunya terbuka terus ke semua orang, bantuin orang dan tipu banyak orang sampai sekarang juga hidupnya nggak gampang. Hidup orang-orang idealis itu tidak gampang, tapi sampai sekarang beliau umur 86 itu masih alhamdulillah Mukanya loh masih seger. masih seger. Masih seger setiap kali ketemu masih ketawa. Kemarin Pak D kita ke Jogja ke rumahnya langsung diukurin baju. Siapapun yang datang ke rumahnya tuh selalu disambut dengan gembira. Selalu ditawari makan. Punya makanan apa nggak punya makanan itu lo tetap nawarin. Masak pasti. Kue kapan teko kene tak masak kayak ayam kampung. Iya. Ya pasti. Jadi kita kayak punya rumah untuk pulang tuh. Lah itu yang saya pinginkan di rumah. Alhamdulillah saya juga hobi memasak. Makanya dan itu kenapa saya hobi traktir orang juga, nggak suka ditraktir karena saya belajar dari ternyata kalau kita itu memposisikan diri untuk bisa itu akhirnya ya bisa. Tapi kalau kita memposisikan harus ditolong orang itu ya akhirnya kita jadi beban terus ke orang lain gitu. Ya, buat orangnya jadi beban, buat kita sendiri juga jadi beban. Kenapa? Karena kita kan mengharap toh. Berharap nanti kalau nggak dikasih ngamuk. Berharap nanti begitu nggak dikasih tiba-tiba nggak dapat gitu, wah kecewa. Habis itu nanti jadi sedih. Habis Nyalain itu nanti orang. jadi ngamuk. Habis itu jadi nyalain. Jadi satu hal yang harus dimiliki sama semua orang itu jangan berharap sama manusia. Iya betul. Harus usaha. Kalau sampean mau Usaha dan berharap, berdoa. berharapnya itu cuma satu sama Gusti Allah. Udah itu toh. Dan Gusti Allah pasti bantu orang yang mau kerja dan mau berbuat baik. Dah itu toh, simple. Nggak ada rumusan yang lain yang rumit-rumit itu nggak ada. Itu kenapa saya suka di Google itu, di Google Map itu kan saya kalau pergi kemana makan atau bikin reel di Facebook tuh banyak kan saya review makanan. Karena saya ngerasain jualan makanan itu susahnya bagaimana dan saya selalu meninggalkan review bagus dengan harapan jualan mereka laris. Walaupun itu nggak ada hubungannya sama saya nggak dibayar juga, tetapi menurut aku kita mendoakan kebaikan, nanti kebaikan juga balik ke diri kita gitu. Pak D Bude anak keberapa dari berapa saudara? Satu dari 4. Saya anak pertama, adik saya 3, Bude anak bungsu Dari 6. dari 6. Betul Bude, selama kita masih hidup kita masih betul. Pak D bahas dokter-dokter KLB campak ya nggak apa-apa. Ayo biarin aja, mereka mau bilang KLB, buat saya sih bukan KLB. KLB itu apa? Tahu nggak kenapa mereka bilang itu KLB? Kondisi luar biasa. Karena mereka sedang luar biasa panik. Tahu nggak kenapa? Karena vaksinnya nggak laku. Ini tidak ada urusannya sama campak. Campak bisa sembuh sendiri kok. Buntut. Aku nggak ngentut kok. Siapa yang ngentut? Brusi. Lo kira ngentut lo, dadaku dua aku saya bisa lagi itu lo. Salah apa lo aku gitu? No skill ya. Bude batuk, kalau maaf aku penasaran kalau Bude sering kedengaran batuk-batuk itu keselak apa, kenapa Bude belum lengkap? Batuk itu biasa aja. Batuk itu kan suatu refleks tubuh terhadap sesuatu yang tidak boleh masuk. Nah kalau saya ini kan dulu awal autoimun, sudah pernah yang macam-macam. Jadi Bude itu alergi dari dulu sampai sekarang. Dan di Bandung ini sekarang suhunya 20 derajat. Ini kalau di Bandung itu suhunya dingin. Begitu udah mulai
matahari ndak ada itu habis maghrib itu, wah dingin sekali sini. Ini cek map berapa nih sekarang sini? Saya kalau tidur malam itu saya pakai kaos kaki. 21 derajat Saya sekarang pakai ini. kaos kaki, terus saya pakai selimut tidur. Nanti malam 19. Nah itu loh. Nah, tuh Nah suhunya Bude segitu. itu alergi dingin. Kalau udah dingin biasanya batuk. Makanya minum Badar Molo. Tapi ya enggak apa-apa, batuknya kan gini-gini aja. Kenapa takut? Karena kan ada lendir itu setelah dulu saya alergi parah. Dulu tuh kalau ini kan sekarang sudah tinggal sisa-sisa menurut saya. Kalau dulu itu udah suhu di bawah 19 derajat itu saya harus pakai itu yang seretit, yang loratadin apa segala macam obat. Sekarang kan enggak ada obat. Ya kalau masih batuk sedikit-sedikit gitu ya wajar lah suhunya segini, tapi nggak apa-apa, nggak mengganggu dan lebih segar badannya. Tapi untuk meregenerasi sel-sel yang sudah dirusak, saya minum obat alergi itu 12 tahun. Jadi wajar kalau organ saya banyak yang rusak. Cuma coba deh diperhatikan deh. Maksudnya Bude dengan kondisi yang alergi kayak gitu, terus sama pleuranya yang nggak sempurna kayak orang lain gitu kan, pembungkus paru-parunya itu loh. Itu Bude itu masih hidup sehat loh. Tidak lebih sering sakit dibandingin orang lain loh. Iya. Coba aja cek saya kemana-mana pergi. Maksudnya aktivitasnya banyak ya. Kita kan Ya. semalam saya tapi tadi siang saya tidur nyenyak karena dari kemarin capek. Banyak kegiatan yang tidak tidur juga. Ya, Tempat saya 15 derajat. Waduh. lah yo makane. Kalau alergi sama sirotisis gimana Bude? Lah iya. Pak De saiki tambah lemu. Oh, iki orang nge-gym seminggu. Saya selama Idul Fitri lagi. Selama Ramadan ini belum pernah nge-gym Nge-gym terus sekali. cuma nge-gym sekali. Enggak, karena kita memang sibuk banget kita. Dan Lagi iya. Belum Saya sempat. tuh jaga ini loh. Gini. Selama puasa itu kan kita nggak boleh makan, minum, sama nggak boleh merokok toh. Jadi yang saya kerjakan ini cuma kerja aja. Nah, apa aja yang bisa dikerjain. Tadi saya bersihin dapur, bersih toh dapurnya itu. kurang kompor. Ayo kurang kompor, aku nggak bersihin kompor. Di bawah sing ono botol-botol aku mbok perhatikan botol iku lho tak sabuni kabeh resik Ya, kuwi lho, bagus. celing tuh. Itu Nggak ada rumah kaca. bekas. Ini sekarang rumah sudah bersih Lemak semua nggak Pak ada. De. Jadi dari tadi tuh saya bersihin ini, nanti ke depan bersihin apa. Aku juga bersihin sudah apa. memerintahkan orang untuk membersihkan itu pengawasan melekat saya mah tuh kaca bersih semua. Kalau pagi, anak ini hilang semua. Pagi sampai maghrib itu nanti yo ngerjakan apa aja yang bisa dikerjain. Setelah maghrib itu kan kesempatan saya buat ngerokok. Enggak, kemarin belajar Dah, juga mau webinar kan berhari-hari. Ya, lah itu biasanya saya pakai juga buat baca, buat belajar. Apalagi kemarin pas waktu webinar HPV itu loh. Itu saya belajar seminggu loh itu. Emang agak berat materinya. Saya belajar seminggu loh. Hanya untuk nyari sebenarnya sifat virusnya itu kayak gimana sih. Bener gak sih virusnya bikin kanker serviks? Kan pertanyaannya itu. Dan itu harus baca banyak paper kan. Itu sampai nggak tidur. Saya 3 hari nggak tidur. Dan akhirnya yang kemarin habis webinar itu, terus habis itu pergi balik macet. Terus kepala saya udah tung. Oh, semalam itu kita sampai Balik rumah tuh, udah jam setengah itu 11. langsung saya tidur. Saya bilang sama Bude, saya tidur ya, udah blek tidur, bangun Saya pas belum, masih banyak kerjaan aku. bangun itu udah pas sahur. Jam 2 aku masak. Kelingan kula dodolan kacang jero neng jero Matarmaja. Kok ora ketemu ya? Dhisik kita Lah, sering lho iya. nek Matarmaja. Lah kalau aku ketemu Mbah Gimbal jualan kacang, yo mesti tak kon kerja. Ora tak tuku tapi tak semangati ben kerja. Malang- Dodolan kacang nang gerbong kono, Pak. Rame. Malang Kota hadir Pak D. Wah, dapat bintang. Terima kasih Raden Mas Cek. Jadi ingat kuotasnya Bude di TikTok, Allah dapat merubah segalanya dalam sekejap. Lah kan itu kun fayakun toh. Kun fayakun nek Allah menghendaki itu kejadian dah. Jadi ndak usah merasa sombong jadi manusia. Mbak Radio adik berapa itu bungsu. Dan Gusti Allah itu ndak kerja ngikuti maunya sampean loh. Itu loh yang sampean harus sadar. Yang namanya Gusti Allah itu Gusti Allah, ndak bisa diatur sama manusia, apalagi sama sampean. Siapa sampean itu ngatur-ngatur? Aku tapi ingin ngomong sama Pak D, aku boleh nggak doa yang mustahil? Ya doa wae, tapi aja ngamuk nek ora dikabulke kan
rong Lah, karuan. yang mau ngasih apa enggak ya sakarepe Gusti Allah toh. Karena tidak bisa diatur. Tuhan tuh tidak bisa diatur sama manusia. Jadi kapan mau sampean berdoa, saya pengen cepet sembuh, saya pengen cepet kaya itu. Ya mau dikabulin apa enggak ya terserah Gusti Allah lah. Kita tidak bisa nuntut apapun. Aku doa yang mustahil boleh. Cuma Gus, Gusti Allah itu seneng sama orang yang berbuat baik dan tidak melakukan kejahatan. Nah kalau sampean disenengi sama Gusti Allah, ya mesti nenek misalnya butuh apa-apa ya di KI. Lah Pak, gitu aja tuh. rokoknya apa di? Punyanya. Areng ngirimi apa piye? Oh, nggone Pak Hartono. Areng ngirimi ya boleh kok. Saya tidak menolak hadiah kalau rokok. Karena aku sebenarnya itu males beliin Pak De rokok itu. Saya lebih memilih untuk beli sepatu. Ya, Bude enggak pernah beliin saya rokok. Saya langsung ngambil uangnya terus saya beli sendiri. Nah itu. Tak beliin yang murah-murah itu loh, nggak dirokok sama Pak De. Pak De itu gayanya nek nang online, iku murah api. Tapi habis saya beli sepak gitu. Lah kalau saya punya pilihan, pilihan sing genah yo kanggo sing genah lah apa aku sing Tak beliin yang 11.000, 12.000 tuh banyak tuh di situ. Akhirnya mau nek siapa tuh mau nggak rokok gitu. Iyalah. Barangnya nek ono masih bisa dapat barangnya genah, ngapain aku pakai barangnya enggak genah. LA Ice biru. Oh. Semenjak minum sapu jagat Batarmono saya tidur jam 2 pagi, bangun jam 5 udah kerja lagi, tidak pernah tidur siang. Lah iya. Saya juga tidak jarang tidur siang sih. Saya kemarin sempat mungkin hampir 1 minggu ya, 5 hari saya tuh enggak minum Badarmo loh. Karena saya mau belajar pas waktu malam itu loh, belajar HPV. Belajar HPV itu enggak mudah loh. Tak kasih tahu ya, belajar HPV itu sama sekali tidak mudah. Makanya nggak tak live kemarin. Karena nanti keenakan atau nggak ikut webinar udah ngikutin gitu. Maksudnya apa? Saya sampai enggak tidur, dan kalau enggak tidur tuh bener-bener enggak tidur. Gitu, untuk bisa ngerti, untuk bisa paham, baca satu itu loh. Dan ujungnya memang akhirnya loh kok udah digampang ya. Ya kan setelah belajar. Kalau nggak belajar ya sulit. Menda itu lelak tambah kok aja. Ora diet mbah, itu diet sekarang nggak makan nasi. Jadi saya tadi tuh beli jeruk, apel, terus kiwi, terus jus buah. Dia maunya jus buah tanpa gula. Terus makanannya telur, ayam gitu loh, boros. Tapi ya di rumah kan masih tercover lah, nggak kayak di kos-kosan. Kos-kosan kan boros tiba gitu. Wah hebat cari kegiatan biar nggak kepingin merokok iya. Apa meneh bulan puasa rong ngerokok waktu nek angel. Iya, saya merasa perlu merokok setiap saat. Saya kepancal nggak baca ada webinar tuh emane wala. Tapi kalau pas bulan puasa mulai dari sahur sampai maghrib, itu saya enggak merokok. Saya menghilangkan pikiran di pikiran di otak saya bahwa saya harus merokok itu saya hilangkan. Saya juga menghilangkan pikiran bahwa ada toko online Pak De. Ya nggak mungkin. Mungkin. Mesti tuku. Aku kemarin tuku karena aku beliin karyawan. Ada sepatu, ada baju, ada apa macam-macam ada. Tapi sekarang ini setelah kebeli semua terus karyawannya udah pada pulang, aku nggak beli apa-apa loh. Iya malah bingung tuh pengen tuku apa. Karena aku ya bingung, aku harus tuku sepatu, rakku sepatu wis penuh. Lah yo Terus Pak De sampai ngomongin tak kandani. Ma ingat sepatumu kakimu mong loro. Ngono ya. Solusinya tuh gampang. Kowe kudu tuku rak sepatu meneh. Oh ya oke. Kita ke Asko besok ya Pak. Nah, nanti kalau udah beli rak sepatu rak kosong toh. Kudu diisi. Oh, ya udah. Berarti kita besok ke Asko ya Pak De. Yuk Asko. Soalnya aku mau beli online kok 800.000 eman. Padahal ora online juga segitu juga. Dulu kayaknya LA Bolt ya Pak diganti-ganti. Iya pokoknya tetap sing jarum. Jarum. Saka jarum kan jarum LA Bolt, LA Ice. Gitu ya gitu-gitu aja lah. Jalur kota baru kota lama tok DU tak kira nek. Di meneh iki kok sing kelewat. Oh kalau alkohol gimana Pak Dene? Orang Bali biasa minum ya nggak apa-apa. Ya, tapi kalau- inget loh alkoholnya jangan yang ngoplos. Kalau sampean biasa minum alkohol, saya tidak minum alkohol. Saya sudah Sudah tobat. mungkin selama 3 tahun terakhir
Iya, saya dulu suka minum alkohol. Tapi sudah 3 tahun terakhir itu saya sama sekali tidak minum. Karena saya memutuskan saya mau berhenti, dah itu saja. Alasannya apa ya? Karena saya mau berhenti, selesai. Nggak ada apa-apa. Sebenarnya alasannya berhenti karena apa? Pak demo apa tak cariin badan akhirnya suwe-suwe. Enggak, lama-lama enggak. Udah di titik jenuh. Waktu itu saya minum alkohol Karena saya tidak bisa tidur. Saya butuh alkohol supaya saya pusing terus bisa tidur. Pak D itu terlalu cinta sama saya, jadi tiap saat mikir aku toh, jadi dia nggak bisa tidur itu loh. Enggak lah. Enggak. Terus ada Badar Molo kan sudah itu. Iya. Lah ada Badar Molo, saya minum Badar Molo nungguin nggak lama, kurang dari setengah jam geblak tidur ya, saya nggak butuh alkohol. Udah gitu aja. Tapi kalau misalnya kayak yang di Bali itu kan tidak ada larangan ya, maksudnya di kepercayaannya udah ada larangan, ya barangnya ya ada, ya monggo silahkan, nggak apa-apa. Cuma satu ya pastikan ya, yang namanya alkohol itu ada 2 macam loh. Yang satu Alkohol itu alkohol karena fermentasi toh itu. Itu kan dari penyulingan atau fermentasi. Mesti kan entah dari bahan yang banyak, yang mengandung banyak glukosanya. Ya atau karbohidratnya tinggi. Karena karbohidrat difermentasi jadi gula, gula difermentasi lagi jadi alkohol. Alkohol diteruskan nanti jadi alkohol yang lebih tinggi kadarnya. Selama itu memang alkohol yang alami hasil dari fermentasi itu, hasil dari penyulingan, itu tidak masalah. Karena itu kan masih bahan alami. Yang bahaya itu kalau alkohol yang diencerin itu apa? Sampean beli alkohol di apotik 90%, diencerin, dicampurin macam-macam, yang ngoplos sendiri lah, ya itu yang bahaya. Tuh dengerin yang suka minum alkohol. Itu merusak hati. Karena kalau kadarnya lebih dari 40%, kan harus dihitung kadarnya tuh itu. Kalau sampean nggak bisa ngitung kadar alkoholnya, lebih dari 40% itu kan jadi metanol. Metanol itu sampean minum ya kebakar hatinya. Metanol itu metil alkohol. Kebakar hatinya. Makanya kan banyak yang begitu sering yang minum oplosan itu. Begitu minum langsung sakit, masuk rumah sakit, masuk IGD ya itu. Jadi kalau mau minum alkohol yang kayak sempen kayak itu loh, yang apa memang untuk bukan yang kimia. Arak Bali pun nggak apa-apa kok. Arak Bali itu kan dia dari fermentasi toh. tape, brem. Itu kan dari fermentasi, ya nggak apa-apa. Ya cuman kalau udah mabuk ya jangan bikin rusuh gitu toh aja. Terus jangan kemana-mana, Ya. jangan caper. Ya. Kayak orang barat itu loh, kalau minum itu kan di kafe, terus memang untuk dewasa dan kalau mabuk nanti panggil polisi. Yang di Bali itu kan biasanya mereka pada minum itu kan untuk pergaulan. Memang kebiasaannya gitu. Iya kan? Cuma kalau misalnya sudah minum, ya sudah buat ngobrol, buat nyantai, jangan bikin rusuh. Iya. Gitu. Saya pernah kalau ada satu podcast sama Jack Bali. Sama Jack Bali itu datang malam-malam ke penginapan, terus bikin podcast dan bawa arak Bali. Pada saat podcast bareng-bareng, saya minum loh. Saya minum alkohol. Saya minum arak Bali. Siapa itu Jack beli siapa itu saya lupa namanya. Itu juga dia minum juga. Dan dia mabuk duluan loh. Saya enggak. Nah, minum lagi beli. Dia mabuk duluan, udah mabuk itu ngomongnya. Pas lagi podcast mabuk itu ngomongnya gerambiang sampai mana-mana. Dan saya masih jawab pertanyaan dia, otak saya masih jalan. Maksudnya kalau mau narik-narikan kuat-kuatan apa mendem-mendeman ya bisa aja. Tapi saya sudah tidak melakukan itu lagi. Minum bir juga tidak. Itu. Bener Bude, di Bali cek alkohol asli, hidupkan apinya hijau, kalau warna biru pasti dioplos. Oh gitu. Bude ngapunten, tadi WA admin saya tanya tes limpa itu namanya apa? Ya besok dijawabnya. Nek wis bengi-bengi tadi. Yang namanya admin itulah jam 8 sampai jam 4 toh, Mbak. Kalau misalnya lebih dari itu jam 11 enggak, terus ini hari Minggu ya. Enggak full kalau hari Minggu tuh. Lah ya pas jam kerja. Nek lebih dari itu kan malah jadi kayak yang-yangan toh, kayak pacaran toh itu, bukan admin lagi namanya. Kalau red wine masih oke ya, Deh. Ya, selama tidak apapun selama itu dari bahan fermentasi, dari bahan alami yang disuling itu ya enggak apa-apa. Tapi dengan catatan jangan bawa-bawa agama ya. Maksudnya ini di luar konteks agama, dari segi kesehatan, bukan dari segi agama ya. Kalau di Islam memang dilarang minuman yang beralkohol. Gitu. Dilarang memabukkan toh.
dilarang minum minuman yang mabuk kan. Gitu. Yang kalau nggak bikin mabuk nggak apa-apa, jadi Pak Ade boleh minum. Saya mending milih pakai Badar Molo. Karena minum Badar Molo jaga hati saya. Kalau misalnya saya minum alkohol kebanyakan, itu hati saya rusak. Gitu. Beda kelas. Kalau tujuan saya minum alkohol supaya saya bisa beli tidur. Erwin ya bener. Iya, beli Erwin. Supaya bisa tidur. Lalu saya milih minum bahan yang kalau saya minum saya bisa tidur dan lebih jaga hati saya. Loh kan saya dapat profit lebih loh, dapat keuntungan lebih, nggak ngerusak hati saya. Gitu. Beda kelas biasanya Jack Daniel karo kena arak ya guru mesem. Oh, ya pantas. Ya saya tuh temanku alhamdulillah tuh banyak yang importer. Jadi kalau saya Dulu minta saya nyimpen banyak tuh, Johnny Walker, Jack D, saya ada, terus Blue apa mana Label, sih? Jack Daniel, Brandy. Oh, mereknya banyak dulu itu. Tapi untuk koleksi Tequila. aja, tequila. Saya sering minum tequila itu. Dikasih. Iya, tapi Jadi- semuanya dikasih orang saya. Kita nggak ada yang beli, Saya enggak beli. nggak ada yang beli. Karena kan kita tuh kayak sopan santun karena kita kan banyak yang dari luar negeri ya. Kalau sebagai kehormatan itu kan suka dikasih gitu. Padahal kita tuh ya nggak minum gitu. Jadi akhirnya disimpan jadi punya koleksi banyak. Kalau koleksi banyak yang nggak minum, akhirnya yang minum siapa? Teman-teman bule juga, teman-teman bule yang lagi ke rumah. Apa minum gitu. Kalau habis makan kan mereka minum sedikit gitu. Jadi awet. Tapi sekarang udah habis. Kemarin kalau mboten ikut webinar ten Pundi Bude, ada, saya selalu ada di belakangnya. Tapi yang terakhir itu, oh enggak itu kemarin itu jatahnya bagi THR buat karyawan. Saya kan bagian perhitungan duit, terus ngitung gaji karena anak-anak kan mau libur. Jadi saya ngitungin THR, gaji itu kan jam 4 mereka harus pulang. Jadi saya sebelum jam 4 itu udah Kemarin bagi. naik gitu, dibagi. Kita ada karyawan di kita sekarang kan ada perusahaan itu yang bikin sapu jagat sama Badar Molo toh. Itu kita udah ngasih gaji, sudah ngasih bingkisan, sudah ngasih parcel. Sekarang nggak nungguin lebaran. Enggak, memang harus sudah semua jadi sama Karena kita Jakarta tahu gitu. minggu depan pada mau balik kampung. Jadi Biar- sebelum balik kampung kita biar mereka bisa belanja-belanja, Ah. biar nyiapin untuk pulang gitu. jadi supaya pas pada saat hari raya semua karyawannya pada senang juga kan gitu. Jadi kita kalau saya selalu bilang sama karyawan sama anak-anak saya, anak-anak kita kan juga kerja sama kita. Kamu bergerak saya gaji, kamu diem aja nggak dapat gaji gitu. Jadi kalau di prinsipnya di rumah itu bergerak apapun itu bayaran. Kalau tidak bergerak tidak bayaran. Jadi anak-anak tuh sudah biasa. Misalnya saya bikin bakpia waktu di Australia gitu kan. Anak-anak ikut bantuin mungkusin, nanti saya kasih duit satu hari berapa. Dia bikin bakpia hitungannya per biji jadi berapa gitu. Jadi ada hitungannya. Sekarang ini kayak packing kayak itu semuanya gajian. Mas Dava admin saya gaji. Masahan packing kayak ini kan enggak ada yang bantu, mereka gajian. Si Amar ikut bantu giling gajian. Jadi semuanya Iya. Kalau mau dibayar harus mau kerja. dibayar harus kerja. Jadi tidak ada uang gratis di rumah. Jadi kalau ini yang kasihan si Amar ini nggak ada gaji kalau libur lebaran ini. Jadi kalau si Dava kan tetap admin jualan jalan terus, yang produksi kan. Yo nanti cariin kerjaan lagi. Iya, suruh jadi ngapain udah ya. pada ini aku kerja apa ini karena anak-anak di sini biasa punya uang sendiri-sendiri. Ada yang ditabung, ada ini. Jadi memang dan mereka tidak malu untuk bekerja. Makanya anak-anak tuh kalau ada donasi atau apa mereka bisa ngasih. Mereka bisa karena mereka semua anak punya uang gitu. Semua anak punya uang karena dari kerja masing-masing. Termasuk si Farhan yang saya pamerin mainannya tuh di online. Itu saya enggak ngasih sedikit pun uang untuk beli mainan itu. Di situ kan udah ratusan juta ya. Saya enggak sejuta pun ngasih untuk beli mainan. Saya enggak pernah. Jadi saya selalu nekankan kalau mau beli mainan yang kesukaanmu kamu kerja. Mumpung belum punya istri. Mumpung masih makan di rumah, senang-senengin. Kamu cari uang sendiri, beli sendiri silahkan, tidak mengganggu yang lain gitu. Jadi kalau mainan itu saya tidak ngasih, jadi saya enggak kaum tajir melintir terus ngasih anakku beli mainan, tidak sama sekali, satu pun enggak ada, dia beli sendiri di Farhan itu. Mas Dava itu kalau jajan-jajan kemana itu juga pakai uang sendiri. Si Amar juga, jadi di rumah itu semuanya harus begitu. Biar kenapa begitu? Jadi mereka menghargai uang.
mencari uang untuk dapat 100.000 itu susah. Jadi nanti kalau dikasih 100.000 dia bisa menghargai caranya uang gitu. Tekola nggak suka Pak D, vodka aja atau whisky atau red wine. Oh. Waduh. Nah cocok ini kalau ada bahas alkohol jus, mantep sih, aku sih sedikit-sedikit minum tua. Tapi bukan Pak D nggak minum ya, cuman secara kita kan bahasnya harus fair ya, harus apa? Bahas secara keilmuannya gitu. Saya dulu 2015 peminum alkohol, kalau nggak kena alkohol tangan tremor. Ya itu kan udah ketagihan namanya. Ketagihan udah. Ya kalau bisa lepas ya alhamdulillah kan. Kalau gitu. ketagihan itu repot Mas. Ya. Adik saya loh alkoholik, harus minum tiap hari. Dan sekarang rusak otaknya. Iya, dan akhirnya ya mikirnya jadi beda gitu aja. Pak D bayar apa gitu. Nah kalau Pak D mainannya Pak D itu saya yang transfer, tapi kalau anak saya yang beli itu saya nggak pernah namanya, malah anakku itu yang ngasih saya. Bulan kemarin dia ngasih 6 juta ke aku sebagai, jadi saya selalu bilang kalau apa, doa orang tua itu, kamu selama belum punya istri kamu masih bisa berbakti lebih gitu. Jadi mumpung belum punya istri, kalau ngasih uang ngasih aja, saya nggak minta, tapi gitu itu dikasih juga. Setiap dia dapat uang 12 juta aku dikasih 3 juta, setiap dapat 8 juta aku kasih 1 juta gitu. Aku bilang enggak kebanyakan Mas, nggak apa-apa, aku lagi nggak pengen beli mainan gitu. Ya udah, aku lagi nggak pengen beli mainan, oh ya gitu. Terus ya aku uangnya kemarin dikasih 3,5 juta, tak pakai bikin apa, jalan itu, tutup jalan di depan untuk, jadi dikasih juga nanti untuk apa lagi. Makanya saya juga banyak ngasih ke orang karena itu apa, karena jadi, banyak sumber juga uang ke saya gitu. Jadi di depan rumah itu ada selokan. Nah selokan itu tidak ada tutupnya. Nah kalau jalannya lagi macet itu suka ada motor lewat minggir nyeblung ke selokan. Jadi kemarin pas waktu Bude dikasih uang sama Farhan, dipakai buat bikin tutupan selokan itu, pakai besi yang bisa dibuka tutup, bukan permanen ya, ya supaya bisa dibersihin gitu loh selokannya itu. Jadi kalau ada orang lewat sekarang bisa lewat tuh, nggak jegur lagi gitu. Lalu kan dipakai buat hal baik tuh. Punya uang dipakai untuk hal yang baik supaya orang-orang bisa selamat, nggak celaka. Farhan itu juga beli makanan dari teman-temannya yang jualan, sama kayak aku. Aku itu kan sering belanja apa-apa, teman-teman Facebook yang jualan kan saya beli dong. Freezer lo penuh makanan dari temennya Farhan. Karena dia ngalami waktu kita jualan gitu loh. Terus ternyata kalau nggak laku kasihan ya mah, dia udah niat beli, udah niat bikin gitu. Akhirnya nanti dikasih orang lagi ya sudah. Iya. Jadi padahal beli banyak itu belum tentu dimakan dong, kita makannya sedikit toh. Jadi memang gitu. Dan alhamdulillah ya anak-anak itu pintar cari rezeki gitu. Udah apa? Karena saya sampai sekarang tuh mereka tuh juga nggak pernah minta gitu yang uang SPP aja, kadang bayar sendiri kalau lagi punya. Kalau misalnya lagi nggak punya baru mah bisa bantu nggak, pertanyaannya selalu gitu. Kalau nggak pertanyaan gini halus gitu mereka bilang, udah apa itu, mama punya uang enggak gitu. Kenapa? Aku harus bayar SPP, tapi selalu aku bilang harus kasih waktu. Kalau misalnya ke SPP harus 5 juta, berapa juta gitu ya, harus ada waktu 1 bulan gitu, jangan mendadak, atau 2 minggu sebelumnya, atau jauh-jauh hari udah dikasih, nanti per bulan ini ada pembayaran segini-segini gitu. Jadi jangan mendadak, jadi ekonomi itu tidak utang gitu loh, nanti pas yang bayar SPP utang. Dan anak-anak itu ngikutin saya, kalau misalnya dapat uang, misalnya dapat 500.000 aja,
Itu 200.000-nya langsung ditabung. Jadi dianggap punya uang cuma 300.000. Jadi ada slot lumayan gitu loh. Jadi mau jajan mau apa itu ya nanti harus ngerjain apa lagi gitu. Jadi nanti kalau ada orang ngomong, wah apa-apa diduitin, saya Facebook itu Facebooknya anakku, YouTube-nya anakku semua diduitin semua. Kenapa? Ya memang bisa ada dapat duit, kenapa enggak gitu. Halal kok itu. Oh kok sekarang dagang jamu misalnya. Ya kalau misalnya memang jamunya bermanfaat, bantu orang, terus kita juga dapat uang, terus bisa gaji anak-anak yang kerja. Lah, kita bisa bikin jamu niatnya baik supaya nanti bisa bantu orang. Kita jual juga murah, harganya murah. tidak mencekik. Dan kita Dan bisa dibantu bantu sampai karyawan. sembuh, ya bisa bantu Jadi, nyekolahin karyawan sampai Niatnya selesai. sama yang dilakukan kan baik semua ya, kenapa nggak dilakukan? Oh ujung-ujungnya promosi, orang-orang yang ngomong kayak gitu saya yakin seyakin-yakinnya mereka tidak punya penghasilan. Karena apa? Mereka itu lebih suka mencari bansos daripada usaha. Saya tuh sama bapakku, saya bukan anak orang kaya, bapakku kepala KUA dulu di Bantul. Ibuku guru SMP, lulusan BA dulu, ibuku udah zaman dulu udah kuliah juga. Itu apa? Kalau misalnya libur catering apa, makanya saya pintar masak. Karena memang dari kecil itu disuruh bisa apa aja. Karena kita nggak ngerti hidup bagaimana. Gitu. Sepil IG YouTube-nya itu Roboken. Dan saya mengajari anak-anak untuk tidak pernah jadi karyawan. Tidak pernah jadi pegawai negeri. Saya tidak pernah jadi pegawai apapun, Pak. Jangan jadi pegawai apapun. Karena menurut aku level jadi pegawai mau level paling tinggi pun itu hanya akan jadi cecunguk. Mau pegawai negeri, mau apa, maaf ya buat yang pegawai negeri. Buat yang pegawai negeri silahkan, tapi saya udah pernah jadi pegawai negeri dan tidak mau jadi pegawai negeri. Saya lebih menghargai jualan nasi daripada jadi pegawai negeri. Oh iya, ngantar ke JNE. Iya banyak pas soalnya. Yowes, tak antar ke JNE. Kamu ke JNT dulu, Han? Ya udah, ke JNT dulu aja, nanti pulangnya kita ke JNE. Apanya? Iya. Oh iya. Yo. Namanya Roboken. Kalau di Facebooknya Mekanikus apa gitu, aku nggak ngerti. Soalnya kita tuh saling sendiri-sendiri gitu loh. Jadi saya nggak nge-add anakku juga. Karena kita kan bidangnya masing-masing. Yang penting mereka terhormat, tidak pernah minta siapapun gitu. Dengan begitu tidak suka ngambil hak orang, tidak ngambil itu karena mereka terbiasa cari uang gitu. Saya melatih anakku keras, kalau misalnya nggak punya jajan, mau jajan itu tak tanya. Dan mereka nggak pernah mau ditraktir orang juga sama. Maunya traktir. Kalau anak apa di mau? Kalau anak umur berapa dikasih bayaran atas sebenarnya Bude? Anak saya udah 17 tahun ke atas semua. Dari kecil udah tak Dari kasih kecil bayaran. itu dikasih bayaran. Jadi dari kecil anak saya mulai dari kecil sampai SMA itu jajannya sehari itu cuma 2.000. Enggak, mereka bayaran gaji itu loh dari kecil. Tapi bukan untuk pekerjaan yang tidak menghasilkan iya, uang ya. Maksudnya jadi 2.000. Kalau dia mau dapat sesuatu, mau dapat lebih dari kecil dulu, ya dia harus kerja. Kerja apa saja, mau nyuci piring, mau Bukan, bersihin kalau rumah, nyuci mau piring apa. nggak dapat. Tapi Apa? pekerjaan yang memang menghasilkan uang, saya kan jualan bakpia, mereka ikut buletin. Ikut. Oh ya, dulu itu kita jualan bakpia di Australia. Atau waktu catering itu ikut bungkusin ikut kerupuk. bungkusin, itu dibayar itu sebagai karyawan. Sebagai karyawan cabutan, seperti karyawan Ya. cabutan yang lain. Sama bayarnya kayak karyawan yang lain. Kalau mereka kecepatannya itu saya hitung bijian. Misalnya bisa bungkusin kerupuk 100 dapat segini gitu. Jadi kita adil. Jadi kita juga nggak apa? Ya, nah Apa? kalau sekarang karena saya punya perusahaan ya ada yang di bagian admin, ada yang di bagian pengiriman, ada yang di bagian produksi ya dibayar. Digaji. Sebagai karyawan, bukan sebagai anak loh. Dan mereka tetap mengerjakan pekerjaan kasar. Nyapu ngepel itu sebagian dari tugas. Jadi anak-anak semuanya ada yang nyapu, ada yang ngepel, jemur baju, semuanya dikerjakan sendiri, tidak ada pembantu. Tidak ada pembantu kita di sini. Rumahnya ini gede dan dikerjain sendiri. Kerjain sendiri. Tidak apa? Dan
masak juga bisa semua. Jadi semoga nanti kalau punya istri ya tidak membebani. Gue jam 10 metu ya. Ini aja. Iki. Heeh. Yuk Ngantar kita iki. mau ngantar ke JNE karena pesanannya banyak banget. Iki ngenteni Farhan Tapi- bisa gak nek uang kok. Oh iya. Tunggu Ngenteni JNE. Farhan balik. Jadi memang apa? Alhamdulillah yang pada minum sapu jagat Batar Molo pada sembuh dan tidak, hasil labnya juga baik semua. Yang kolesterol, yang apa udah alhamdulillah pada baik. Dan waktu puasa juga jadi tidak mudah sakit. Ya aku senang gitu. Itu saya Facebooknya tak monetize loh, dapat duit dari Facebook. Bisa dapat 2 juta sampai 3 juta. Sudah ya. Jadi caranya satu biar tidak memakan hak orang lain adalah bisa usaha. Jangan malu jualan apa aja. Makanya saya suka ngelarisi dagangan teman, dagangan siapa aja tuh tak beli tuh. Saya sampai kata Pak D itu bilang, koncomu ya mah, koncoku tuh apa aja. Pak D ini mesti ini mesti tuku saka koncomu heeh. Iya, kalau Bude udah mulai beli barang yang aneh-aneh, hubungan yang aneh-aneh itu mesti dari temennya. Iya. Padahal belum tentu dimakan. Enggak, belum tentu dimakan dan belum tentu Iya. tak pakai juga. Nanti Iya. tak kasih orang lagi. Akhirnya Gitu. nanti kasih ke orang. Masih udah bungkusan. Udah dibeli, tapi Iya, dibeli ya. udah dibeli. Beli, nanti kasih ke orang. Apa kalau makanan nanti dibagi itu ke tetangga. Oh, depan-depan. mau sepatu, mau baju itu sampai iki lo masih ada mereknya lah, memang belum aku pakai kan. Lah ngopo dibeli? Gitu. Karena kadang-kadang itu aku bilang ini barangnya bagus, cuman kan ada misalnya rok apa yang rok brokat yang mekruk gitu loh. Lah aku yang pakai kan nanti kayak lontong kan gitu. Jadi enggak pantas buat saya, tapi mungkin Bude bagus. itu hobinya belanja. Wes kuwi judulnya. Wes toh kayak alasan apa wae enggak penting. Yang penting kudu blonjo, kudu tuku ngono. Habis itu sampai rumah, ngerti enggak barangnya? Terus digletake. Mungkin habis itu 1 bulan kemudian baru dia sadar. baru sadar. Dia ngerti, oh kita punya ini toh, kita punya ini toh. Makanya saya ketipu yang parfum itu. Yang saya beli parfum terus ditambahin apa-apa tuh saya sadar itu seminggu setelahnya karena udah beli itu taruh gitu. Terus baru mama kayak oh iya. Alhamdulillah sehat bergas seger waras oh ya Mbak Gimbal. Ayo. Terima kasih Pak De Budi inspirasinya. Ya semuanya sebenarnya jadi sumber inspirasi loh. Saya sama Pak De itu bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa kok, rumah juga masih kontrak. Walaupun rumah masih kontrak tetapi insya Allah saya tidak iri dengan orang-orang yang sudah punya rumah sendiri. Hidup belanja Bude, yo. Karena saya hobi belanja tadi mungkin. Enggak ding. Karena saya tuh enggak mau utang. Terus saya cita-citanya tuh harga rumahnya tuh 4M J, Masya Allah ya Robi. Terus saya nabung itu enggak sampai 4M terus gitu loh, gimana coba? Coba ada rezeki gelundung 4M terus saya beli rumah cash. Gitu. Tapi kan belum ada. Ya kalau berarti sabar gitu. Sekarang yang doanya yang gampang-gampang dulu aja, rumah yang dikontrak ini tidak dijual sama yang punya, masih dikontrakan sama kita bisa bayar dah. Gitu aja. Jadi enggak usah yang apa? Enggak usah yang muluk-muluk. Soalnya kalau keinginan kita lebih tinggi daripada kemampuan nanti tidak bahagia, dan bahagia itu mahal. Kalau nggak bahagia nanti gampang sakit. Terus nanti kalau saya ya terus nyalahke, terus nanti ngambil hak orang. Misalnya saya pengen rumah 4 juta 4M, terus saya nggak punya, kawanku ini nanti tak akalin gini, rumahnya tak ambil, ininya apa tak akalin. Misalnya Pak D adiknya punya tanah nanti tak ambil gitu-gitu loh. Tidak usah, apalagi warisan, jangan rebutan warisan. Kenapa? Warisan itu sebenarnya cuma jebakan. Itu kenapa saya tidak beli rumah juga. Saya mungkin akan kontrak dulu agak lama. Kalau nanti tiba tidak bisa punya rumah yang harga 4M itu, mungkin saya akan ngontrak rumah aja sampai nanti anak-anak pada menikah, ya udah mending beliin rumah anak gitu. Biar mereka yang punya rumah. Nanti saya sama Pak D tak tinggal di apartemen aja, pindah-pindah. Tinggal di hotel, sekarang di Bali, besok lagi di mana gitu ya toh. Saya sama Pak D itu pembosan gitu.
Saya tuh selalu melihat segalanya dari sisi Pak Dim ini kok. Apa sih sok Dewi, nyewa apartemen tapi nggak pindah ya, Mak. Sebulan ini kita neng Bali, bulan depan neng Singapura, atau 5 hari di sana kayak dulu itu. Kosnya Pak banyak. Kenapa tidak gitu. Melu trans bae ndak usah tuku wegah. Trans itu minta, Mbah. Saya tuh nggak suka minta ke negara tuh. Ya dan apa? Saya beli kalau itu. Uang pemerintah ini rakyat cekel lagi Orang ini. pemerintah itu saya enggak suka. Saya dicekel. Saya tuh enggak suka dikasih minta itu enggak suka. Tapi kayak misalnya warisan itu kenapa saya pertahankan karena itu kan hak gitu. Dan sekarang tidak lebih bisa dipercaya dibandingin dulu loh. Kalau warisan itu kan sudah ditulis dari orang tua kita. Lah itu saya pertahankan misalnya ada yang mau ngambil atau apa. Saya sebenarnya enggak apa-apa, tapi asal bilang gitu. Jangan ngambil secara ilegal. Kalau ngambil saya ilegal pasti saya pertahankan, saya nggak ngasih. Kenapa? Karena sama kayak negara itu loh. Negara misalnya kita dimasukin penjajah, kita kan wajib melindungi hak kita. Pada saat kita nggak bisa melindungi hak kita, ya nggak bisa gitu loh. Tapi kalau misalnya mau diminta, misalnya, oh iya ini saya kekurangan duit, saya mau minta, ambil. Tapi kalau misalnya dinakalin gitu ya saya nggak mau gitu. Itu hal sepele sebenarnya. Karena tentang prinsip-prinsip hidup itu gitu. Kayak misalnya ini kan misalnya kayak saya punya sepatu banyak misalnya. Terus diambil gitu. Kamu punya sepatu banyak diambil. Boleh nggak? Saya nggak akan ikhlas. Saya akan tak gebuki mungkin orang yang ngambil karena dia ngambil hak saya tanpa izin. Tapi kalau misalnya bilang minta sepatunya dong, yang ini boleh nggak? Ya, kalau saya ikhlas ya boleh aja gitu. Beli lagi nanti. Tapi ya harus ngerti kapan waktunya minta gitu. Saya tidak suka orang minta-minta juga. Tapi orang minta-minta itu beger ya Pak Dima. Sifat. Benar nggak sih sifat? Iya. Makanya dia juga akan selalu kesulitan dan merasa tidak pernah cukup terhadap sesuatu. Karena itu kurang wae ngono. Ya kayak aku bilang tadi tuh, kita ngontrak rumah. Terus teman-temanku tuh loh rumahnya yang Pondok Indah. Bude dulu pernah tinggal di Kediri, pernah di Pare, di perumahan kaca piring belakang stadion. dulu ngontrak Sana 2 tahun. 2 tahun. Tuku omahe ning Kediri wae dienggo transitan. Lho masalah ning kono iso usaha ra gitu. Jadi kalau kita mau beli sesuatu, misalnya kita punya uang, kita mau beli sesuatu, kita harus memastikan bahwa barang yang kita beli tadi bisa menghasilkan uang lagi gitu loh. Tapi kalau misalnya saya beli tanah 100 juta misalnya atau 200 atau 300 berapapun itu. Ekonominya masuk enggak? Kalau dia nanti bisa menghasilkan nilai yang lebih tinggi, ya benar. Tapi kalau udah 300 beli tanah di situ Diem. udah jadi. Ini kan uang diem nih. Uang diem. Nah, uang diem sampai bertahun-tahun di situ. Nanti minus malah bayar pajak, bayar apa? Itu kan akan jadi beban malahan. Sampean harus bayar pajak itu, pajak tanah. Sampean harus bayar notaris segala macam. Sementara nilainya belum tentu naik. Oh, tapi ini naik. Oh, bener naik. Misalnya sampean beli 300. Sekarang harganya di sini rata-rata jadi 600 juta. Tapi sampean bisa jual enggak? Itu kenapa saya nggak mau KPR? KPR rumah. Bisa dijual nggak? Kalau dijual nanti setara enggak? Uangnya bisa balik lagi nggak? Kalau misalnya ini 300, nanti bisa dijual jadi 600, kemudian sampean jual katakanlah berapa tahun kemudian sampean dapat 450 misalnya. Seolah-olah untung 150 toh. Tapi 150 ini dikali berapa tahun tadi? Sampean udah bayar pajak, sampean udah bayar notaris, cocok enggak itu? Hitungan ekonomi nih. Hitungan ekonominya. Makanya saya nggak mau ini, utang perumahan karena nggak gitu. Ini ditabung nggak aja, cucuk. ditabung aja kan tetap segitu nilainya. Iya. Kan gitu. Kok ini kelap-kelip itu? Ora ya. Jadi kalau saya punya uang, saya akan investkan itu ke bidang usaha. Bidang usaha yang saya ngerti dan saya yakin bahwa ini nanti akan bisa menghasilkan pendapatan lagi gitu. Nah, enggak ya seneng kae. Atau paling enggak ya udah didiemin aja mau diapain. Dan kalau sampean mau nyari
invest sesuatu ya invest ke sesuatu yang liquid, yang nyata, yang liquid, yang cepat. Kalau sampean butuh lagi bisa ditarik lagi cepat gitu loh. terus ora usah pinginan investasi yang langsung dapat gede. Teman-temanku pada kapusan ini. Kemarin beberapa orang itu utang aku berapa juta untuk apa? Saya ketipu MLM apa? Iya, karena sampean kan dijanjikan nanti kalau ikut ini nanti sampean bisa dapat dalam 1 tahun bisa dapat 30%, omong kosong. Ya mirip BPJS itulah. Nanti kamu dapat pengobatan gratis. Nah, yang ngono kuwi. Pokoknya kalau sing gratis-gratis cari sing gampang-gampang, ngono kuwi dapete nanti hukuman. Wis ngono to. Enggak Enggak mungkin ada. lah. Enggak ada. Enggak mungkin ada orang nyari uang untuk investasi terus menjanjikan nanti balik 30% dalam waktu cepat tuh enggak mungkin. Enggak mungkin. Karena kalau saya misalnya, saya yakin nih nanti saya bakal dapat untung dari itu. Daripada saya minta-minta ngumpulin uang dari orang-orang sekitar, kenapa nggak ke bank aja? Ya iya. Ke bank dapat bunga nanti minjem, iya benar, tapi penghasilannya nanti yang didapat lebih tinggi dari bunganya. Kalau lebih tinggi ambil aja, kenapa? Sini Bude ke Singapura. Aku belum pernah ke Singapura loh, tak kasih tahu. Iya, aku Desa belum rak pernah sih? ke Singapura. Padahal Pak D itu ngajak ke Singapura. Kenapa saya tidak mau ke Singapura? Karena aku ngerti Pak D kalau ke Singapura dia kalap. Jadi aku harus nyiapin uang ekstra banyak di belanjanya Pak D. Kenapa saya menahan diri untuk tidak ke Singapura? Sebelum uangnya itu cukup untuk berfoya-foya gitu. Karena Pak D itu sudah tahu tempat-tempat di mana belanja mainan. iya. Nah, itu alasan saya kenapa saya tidak mau ke Singapura sampai sekarang. Sebenarnya gampang banget karena kan pesawatnya murah, paling 750 berdua pulang pergi 3 juta, nggo 5 juta wes cukup loh pulang pergi itu. Iya. Cuman belanjanya Pak D. Belanjanya mesti kalap. Belanjaku gitu loh. Iya, mesti kelayapan kemana itu. Oh saya sama Pak D itu kalau pergi kemana-mana itu isinya mau keluyuran, blusukan, nendi-nendi gitu loh. Dan belum tentu juga nanti kita ke tempat wisata loh. Mesti ke tempat yang jualan barang second. Iya. Wong aku di Qatar aja beli sepatu Coach gitu loh. Gimana? Kita ke Pak? Filipina itu yang pameran kemarin. Itu begitu selesai pameran itu mulai kelilingan itu ke tempat yang jualan barang-barang second. Aku di Filipina beli tas. Kita ke tempat apa namanya? 2 koper penuh loh itu pulang. Barang second yang dari Amerika, yang dari Jepang itu. Kelilingan aja. Pamerannya selingan banget malah. Iya, jadi emang begitu. Makanya aku tuh ngerti banget kenapa saya tidak ke Singapura. Bukan karena saya itu, karena kita ngerti. Saya ngerti banget harus berapa spend money seperti ke sana gitu. Belanjanya robot-robot. Emang Pak D enggak, Pak D vintage. Pak D mainan vintage, kalau yang robot-robot itu si Farhan. Udah ya? Udah jam berapa tadi? Ngenteni Farhan dili. Engko nek Farhan balik terus dhewe metu, lunga. Aku kan ngetok guys. Lah gak nek wong kok ning omah mau ngono wong siji. Mainannya anakku itu kalau tak hitung sekarang itu udah 1 M ada itu. Si Farhan. Tapi saya juga nggak mau minta. Kemarin aku, Han, kamu punya boneka apa? Boneka jamur loh, apik Pak. Nggak boleh tak minta. Pak dia apa pernah SMA di Mojokerto? Enggak. Saya SMA di Semarang, SMA 3. SMA 3 Semarang Pak Di. Iya. Pak mainannya apa tuh di luar dibeliin ke Singapura? Nggak ngerti Mbak. Mainanku ora masuk akal. Ora masuk akal. Kemarin itu yang Godzilla tuh yang pengen beli di Singapura tuh kan di Indonesia nggak ada. Godzilla apa? Tapi sekarang udah dapet. Dinosaurus. Oh dinosaurus tapi sebelum film harus punya dinosaurus tuh. Wah aku golek deh. Akhirnya dapat malah di Toy City sini ya. Ora, tukune kowe online kok. Oh iya si Shopee dipunyanya itu apa Belinya tuh Pak? online. Jadi yang kemarin Jurassic Park itu loh. Jurassic Park. Jurassic World yang kemarin itu loh. Itu kan mulainya bulan Agustus toh. Satu lagi dapat di Toy City yang gede. Iya. Mulainya bulan Agustus. Saya pengen dapat mainannya tuh bulan Juni. Karena saya pengen bawa mainannya sambil nonton. Dan kita nonton sambil bawa Iya. mainan kayak gitu ya Allah, maluin. Dan itu apa mainannya tuh tidak akan masuk di Indonesia sebelum bulan Agustus.
Kalau sesudah bulan Agustus ngapain Banyak. beli gitu kan. Nah, saya pengen sebelum itu akhirnya nyari kemana-mana. Ada di Shopee dapet itu. Wis nanya ke Australia, golein neng Amerika, golein neng di dapetnya malah terakhirnya malah iya dia yang di Shopee impor juga karena dia Iya. cuma impor 3 biji. Cuma 3 biji aku cepat untung Cuma teman. 3. Aku tak share ke teman-teman semua kan. Siapa kalau Terus dapat langsung mainan tak ini tuku. langsung dapat link dah sama Toy City minta nomornya sama pelayannya itu loh. Tolong kabari kalau mainan ini datang. Itu langsung datang langsung malam-malam jam 9 malam lari-lari ke Toy City cuma untuk beli mainan gitu. Kayak kemarin itu kita ke Jogja masuk ke Toy City cuma beli mainan apa Pak itu. Sampai Mbak Indri ngomong, kok iso-iso nih ngerti nek kene dodolan. Wah, anak-anak kita tuh tahu di mana tempatnya beli. Sak bapake, sak anake. Sampai anakku kalau pameran mainan mau datang enggak yang penjualnya udah kenal, dia punya koleksi apa aja udah tahu gitu. Emang udah di level seperti itu. Iki tanggal 1 kok kirimanku urung teko ya. Dari mana kok? Dolanan ya. Nganu paketnya pada penuh. Oh, ya wis. Sudah ya, terima kasih. Lego tadi, bukan Lego Pak D itu. Bukan, dulu saya ngumpulin Dulu Lego. Lego. Sekarang saya punya Lego asli ya, bukan yang Lego itu. Yang Lego ori itu saya punya Lego mobilnya Ecto One, mobilnya Ghostbuster ada. Lego Atlantis loh saya punya. Sampean punya Lego Atlantis? Yang kotanya itu saya punya. Pak D itu mainannya wis level lagi kolektor itu loh. Jadi nggak Itu ngerti. ada di atas. Itu Kemarin jingdong, itu pesen sampai berapa hari baru jadi, sampai teknisinya datang ke sini dari Jakarta itu. Jadi kalau saya punya mesin dingdong di kamar itu, jadi bisa mainan itu dingdong. Star Wars Pak D itu, tapi Star Wars itu juga tertentu. Star Wars itu misalnya pesawatnya yang apa gitu-gitu, yang harganya tuh nggak murah. Dulu belinya di Australia terus dijual di sini laku 18 juta itu satu mobil tuh. Ada berapa tuh? Pas nggak punya uang tak omelin itu. Terus sekarang dibeli lagi nggak boleh, nggak ada barangnya. Nggak ada barangnya. Nah Star Wars itu, nah kayak gitu tuh loh. Saya pernah jualan Metroplex dulu itu yang Metroplex. kayak punyanya Farhan tapi yang kecil, yang bukan ini yang dari Cina itu yang gede. Yang dari Hasbro dulu. Nggak punya uang, tak jual waktu itu buat makan nggak ada, habis. Tak jual 1,5 juta. Tak anterin naik motor sampai ke Sawangan dari Bogor itu loh. Udah dapat 1,5 juta, udah lepas. Lah terus sekarang saya punya uang, saya pengen beli lagi. Saya beli ke orangnya yang tak jual itu loh, sama dia nggak dijual. Nah tuh kayak gitu Metroplex. Sama dia nggak dijual. Metroplex apa Pak D? Ya Metroplex itu, Transformers itu. Transformers yang Metroplex Iya. itu. Saya tanya sama orangnya, tak beli lagi 2,5 juta. Dia bilang nggak mau. Loh kenapa nggak mau? Biar aku ngedol 1,5, tak beli 2,5 untuk kenang-kenangan bahwa aku ini tahu butuh aku. Asu tak bilang. Komik juga gitu, jadi emang Termasuk dulu pas waktu saya nggak punya uang juga saya jualin komik. Saya punya koleksi komik toh. Terus saya jual. Dan sekarang saya pengen beli lagi barang kayak gitu. Itu susahnya Masya Allah nyarinya. mainannya. Sampai ngimpor loh. Kalau perlu ngimpor itu loh tak beli itu loh. Nggak ada. Sampai Pak D itu tanya, kan aku kalau beli sesuatu juga impor toh, titip teman-teman yang dari Jepang, dari mana. Itu apa si Pak D, "Ma, temanmu bisa?" Nggak bisa, dia bisanya sepatu. Bukannya nggak bisa, Pak D itu apanya? Koleksinya tuh kayak anakku satu lagi barang dulu, aku nggak ngerti harus dibeli apa, jadi daripada salah. Koleksinya nggak masuk akal lah pokoknya. Terus nanti Pokoknya mahal. barang kira-kira barang yang barangnya aneh terus nggak masuk akal lah itu yang. Jadi saya kumpulin itu. Habis itu tak tumpuk aja di atas. Ngumpulin buat apa? Nggak buat apa-apa. Ya untuk ngumpulin saja. Wes ya. Star Wars pertama datang filmnya pas umur ya betul. Luar di Lego. Mainannya sing larang malah neng freezer. Ya aku didol nek misale pas lagi butuh duit. Mainan yang besar. Nek Iya. iku nek tapi mesti enek sing tuku lho, nek misale pas ra ndek duit ngono ya enek wis sing tuku, bingung aku. Itulah namanya keajaiban Gusti Allah. Pas ra ndek duit ra butuh enek sing tuku. Kayak ayo assalamualaikum. Salam. Udah ngelantur cerita mainan barang.